Nah, baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang pengantar fuzi serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Gilang Rivaldi, NPM 19403024, vokal A2. Yang pertama, kita masuk di himpunan fazi dan logika fazi. Jadi fazi sendiri memiliki arti kabur atau samar. Jadi fazi juga merupakan peningkatan dari ikatan bulan yang berhadapan dengan konsep kebenaran sebagian. Biasa juga disebut dengan fuzziness atau logika fuzzy. Jadi himpunan fuzzy dapat diartikan sebagai sekumpulan kelas yang memiliki batas tidak terlihat secara jelas. Logika fuzzy atau fuzzy logic diperkenalkan pada tahun 1965 oleh Lotfi Azadeh. Jadi logika fuzzy sendiri merupakan rumus matematis dengan basis derajat keanggotaan dan bukan berbasis nilai keanggotaan Kripps berbasis biner 5. Derajat keanggotaan X terhadap himpunan A dapat dituliskan sebagai mu A dalam kurung X. Derajat keanggotaan bernilai dari 0 hingga 1, di mana derajat keanggotaan dapat berada di antara kedua nilai tersebut atau berkoma. Derajat keanggotaan memetakan elemen X pada himpunan A dengan menggunakan berbagai kurva. Di antaranya adalah trapezoidal, triangular, singleton, Gaussian, Bell, sigmoidal, dan curve. Bisa dilihat gambar di samping, yaitu contoh bentuk kurva untuk mengamati atau melihat derajat keanggotaannya. Bisa dilihat linear turun, linear naik, linear penyusutan, pertumbuhan, dan lain sebagainya. Lanjut. Perhitungan pada fazi keanggotaan memiliki keunikan pada setiap kurvanya. Sebagai contoh, pada kurva trianguliar, fungsi keanggotaan dapat dirumuskan sebagai pada gambar berikut. Jadi mu A per X, 0, X lebih kecil A dan X lebih besar B. Di mana X min A per B min A dengan ketentuan X-nya lebih kecil dari A dan lebih besar dari B. Lebih besar dari A, dan lebih kecil dari B. Lalu B min X per C min B, di mana X lebih besar dari B, lebih kecil dari C. Pada sisi lain, perubahan kurva akan menyebabkan berubahnya fungsi keanggotaan yang digunakan. Jadi contoh kasus. Contoh dalam memahami logika fazi dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari. Jadi bisa kita contohkan dengan menyatakan tinggi badan seseorang yang memiliki sifat relatif. Jadi tinggi badan seseorang itu tidak dapat dijadikan patokan benar-benar tinggi ataupun pendek, sehingga nilai-nilai yang dipakai kabur atau samar. Seperti itu. Nah, ini bisa dilihat contoh gambarnya. Jadi contoh penyebutan fazi di sini ada pendek, agak tinggi, cukup tinggi, tinggi, dan tinggi sekali, atau lain sebagainya. Jadi fazi logik dapat dilihat dari tidak mentanya tinggi seseorang tersebut yang dijadikan patokan sehingga dapat dikatakan samar. Jadi seperti itu penerapan dari logika fazi. Lalu kita masuk di derajat keanggotaan. Derajat keanggotaan menyatakan seberapa besar pengaruh anggota suatu fazi ke dalam sistem fazi. Nah, derajat keanggotaan memiliki nilai dari 0 sampai dengan 1. Nah, bisa dilihat gambar dari watak kekaburan seperti ini. Kita lanjut. Jadi penggambaran grafik di atas atau gambar di atas menggunakan sistem relevasi dengan suatu keanggotaan hanya bernilai 0 atau 1 saja. Seperti contoh perubahan musim di bulan Juni, yakni dari musim semi ke musim panas. Ini dari Maret Juni dari musim semi ke musim panas. Lalu sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa perubahan musim di dunia nyata dapat dimasukkan ke dalam grafik sehingga dapat kita amati terjadinya transisi dalam pergantian musim di bulan Juni, seperti itu.
Dapat kita amati pergantian musim dari musim semi ke musim panas ke musim gugur ke musim dingin, terdapat sebuah transisi. Hal ini dapat dilihat dari derajat keanggotaannya, yaitu 1/0. Nah, bisa dilihat gambarnya seperti ini. Lanjut. Jadi sebagai contoh, amati pada bulan Juni, yang mana pengaruh dari musim semi mulai berkurang pada bulan Juni. Nah, kita lihat musim semi pengaruhnya berkurang pada bulan Juni. Lalu terdapat dua musim, yakni musim semi dan musim panas. Musim panas, namun dengan derajat keanggotaan yang tidak sepenuhnya 1/0 atau memiliki nilai di antara 1 dan 0 atau setengahnya. Namun pada bulan Agustus dapat dilihat sesuai grafik bahwa sepenuhnya adalah musim panas karena sesuai dengan derajat keanggotaannya yang bernilai 1, 0 atau bukan di antara 1/0. Nah, jadi di Agustus itu bernilai 1 dan 0, bukan di antara 1/0. Demikian juga pergantian musim yang lainnya dapat dilihat atau diamati bahwa setiap pergantian musim terjadi sebuah transisi yang derajat keanggotaannya berbeda-beda. Seperti itu. Lanjut. Jadi fungsi fazi dibagi menjadi dua tipe, yakni non-fazi dan fazi. Non-fazi sendiri dapat dikatakan jika tidak memenuhi syarat, maka nilainya 0. Namun jika memenuhi syarat, maka nilainya 1. Sedangkan pada fazi, ketika derajat keanggotaannya mulai naik, diantaranya keduanya 1/0, maka akan tetap masuk dalam derajat keanggotaan. Seperti pada gambar di bawah ini. Jadi ini tipe non-fazi dan ini tipe fazi. Contoh penerapan logika fazi pada kontrol suara TV sebagai alternatif menghemat daya listrik. Jadi yang pertama ada prototype kontrol volume TV. Tahap ini menggambarkan model prototype sistem yang akan dikembangkan. Sebagai data input menggunakan sensor suara dengan satuan desibel atau dB dan satuan suara frekuensi atau hertz yang akan diterima oleh Arduino sebagai kontrol dengan logika fazi dan menjadi keluaran pada televisi. Bisa dilihat ini sensor suara, sensor frekuensi, dan di tengah ini Arduino, lalu ini TV. Jadi, penerapan logika fazi Mamdani. Yang pertama ada variabel. Pada penelitian ini, variabel input yang digunakan yaitu suara yang diambil pada sensor suara dengan satuan hertz dan desibel dengan variabel keluaran berupa volume televisi. Jadi ketika inputnya frekuensi dan desibel, maka akan menerapkan fazi Mamdani, yaitu dengan output berupa volume dari televisi. Lanjut. Yang kedua ada domain. Jadi penentuan domain diambil berdasarkan variabel input. Variabel frekuensi hertz dengan himpunan rendah antara 10 sampai 6600, sedang 20 sampai 13320 dan tinggi 6600 sampai 20000. Variabel desibel dB memiliki 3 himpunan, yaitu rendah dengan domain 0 sampai 60 dB, sedang 30 sampai 85 dB dan tinggi 60 sampai 100 dB. Jadi bisa dilihat dari gambarnya seperti ini. Jadi kurva dan fungsi keanggotaan. Yang pertama ada kurva frekuensi atau input. Nah, bisa dilihat gambarnya seperti ini. Jadi rendah 0 atau D-nya lebih besar dari D dan D-nya lebih besar dari 60. Dan seterusnya bisa dilihat. Lanjut. Maaf, itu tadi input dan ini output. Lalu lanjut ke kurva volume atau output. Nah, bisa dilihat gambarnya seperti itu dengan rumus seperti di samping.
Lanjut. Fungsi implikasi atau rule base. Jadi pada kontrol suara televisi menggunakan dua variabel input dengan tiga himpunan, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Dan satu variabel output dengan tiga himpunan, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Maka terdapat 9 aturan atau R1 sampai R9. Itu adalah aturan implikasi fazi. Pengujian kontrol volume. Jadi setelah pembuatan rule base pada implikasi, maka akan dilakukan pengujian menggunakan rule viewer MATLAB dengan Fish Mamdani menggunakan input suara pertama, yaitu frekuensi yang dibuat dalam tiga himpunan tadi, rendah, sedang, dan tinggi. Lalu input suara yaitu desibel dibuat dengan tiga himpunan rendah, sedang, dan tinggi, yaitu yang digunakan untuk mengontrol volume TV. Nah, jadi rule viewer Fish Mamdani 3A itu seperti ini ya. Bisa dilihat. Oke, kita lanjut. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan rule viewer fazi, jadi semakin rendah frekuensi dan desibel, maka akan semakin rendah volume televisi. Dan apabila frekuensi dan desibel tinggi, maka volume televisi akan naik atau membesar. Nah, bisa dilihat hasil pengujian di gambar ini. Oke, kita lanjut. Jadi dapat disimpulkan, yang pertama, permasalahan pada penelitian ini diambil dari kondisi sehari-hari pada kontrol volume televisi. Yang kedua, penelitian ini menggunakan logika fazi dengan Fish Mamdani. Yang ketiga, input yang digunakan adalah data yang diambil dari sensor suara dengan satuan frekuensi Hertz dan desibel dB, yang diproses menggunakan logika fazi dan menghasilkan kontrol berupa volume televisi. Yang keempat, berdasarkan hasil pengujian menggunakan rule viewer fazi, semakin rendah frekuensi dan desibel, maka akan semakin rendah volume. Dan sebaliknya, apabila frekuensi dan desibel makin tinggi, maka akan semakin tinggi juga volume televisinya. Yang kelima, penelitian ini hanya sebatas prototipe, maka diharapkan dapat dilanjutkan ke tahap pembuatan sistem dan penerapan. Sekian dan terima kasih atas presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.